kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Dia menderita karena kita, dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita, dia menderita
Bapa yang baik, kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu karena Kau adalah Allah yang layak ditinggikan, yang layak dipuji dan yang layak kami sembah. Sehingga tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Biar Kau yang berbicara melalui hati dan pikiran kami ya Bapa. Biarlah Kau yang mengubahkan segala perilaku kami yang salah, meluruskan jalan kami yang keliru, karena kami percaya hanya firman-Mu itu saja yang kami butuhkan dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Biarkanlah hanya nama-Mu saja yang diagungkan dan dipermuliakan. Kami mengucap syukur dan berdoanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu, pagi hari ini kita masuk di minggu yang ketiga dengan tema masih di tema bulanan yang sama, yaitu I See the Light, atau dalam bahasa Indonesianya aku melihat sang terang. Nah, kita mau melihat sang terang pada pagi hari ini. Masuk ke tema yang khusus di minggu ini adalah unconditional peace, ya, atau bahasa Indonesianya damai yang tidak tergantung pada keadaan. Oke, di sini kita sudah belajar dari minggu pertama ya. Kalau misalnya kita berada di dalam kegelapan yang sama sekali kita tidak inginkan, hanya satu hal yang kita inginkan adalah cahaya. Ini pas benar sama yang kita alami di minggu lalu, betul? Karena kejadian minggu lalu saya bisa membuat kesaksian sekarang ya. Jadi minggu lalu adalah event yang sudah kita tunggu-tunggu sepanjang 1 tahun. Betul, panitia sudah berusaha dengan keras supaya membuat perayaan Natal ini nggak perayaan biasa-biasa, supaya jemaatnya bersuka cita, mengalami damai sejahtera, mengalami lawatan Tuhan. Panitia ini sudah rapat berkali-kali, latihan musik berkali-kali. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, inilah kekurangan daripada gereja kita belum punya listrik cadangan atau genset ya. Mungkin ini bisa dipikirkan nanti ke depannya. Mati lampu, jam berapa coba mati lampunya? Tepat 17.02 saya lihat di HP. Jam berapa kita mulai Natalan? Jam 17.00 ya kan. Jam 5 tepat mati lampu Bapak Ibu. Nah, ini sudah ya, panitia masih ya lumayan lah ya, masih belum panik-panik amat ya kan. Masih nelponin PLN ke sana kemari, tiba 5 menit belum nyala, tiba 10 menit belum nyala, 15 menit belum nyala. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Sudah mulai ya kan. Terus panitianya mulai sibuk nelponin PLN kan. Terus apa yang terjadi? Panitia udah sibuk, kita harus gimana gitu. Gimana kalau nggak nyala-nyala ini, apa kita undur Natalnya? Apa kita mau makan dulu ini daripada jemaatnya pada sibuk gitu ya kan? Pada sibuk nungguin maksudnya. Terus tiba saatnya lampunya hidup. Apa yang dilakukan Bapak Ibu yang di lantai 2 ini? Bersorak semuanya ya kan? Bersorak kan? Coba kalau Bapak Ibu lagi di rumah mati lampu, Bapak Ibu bersorak nggak kalau lagi nyala? Hah? Paling ya terima kasih gitu kan, puji Tuhan nyala gitu kan. Tapi kalau yang kemarin Bapak Ibu bersoraknya tuh gitu loh, gitu sampai tepuk tangan gitu ya kan, saking sukacitanya. Itulah kalau misalnya kita berada di dalam kegelapan yang kita nggak inginkan. Yang kita pinginkan kan adanya cahaya, adanya terang gitu ya kan. Nah itulah Bapak Ibu, di sini kita mau belajar daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hadir 2000 tahun yang lampau itu sebenarnya buat apa sih? Untuk memberikan terang bagi kita. Dia pengen menghapus segala kekelaman dalam hidup kita. Nah kalau Bapak Ibu sampai sekarang hidupnya merasa masih kelam, masih gelap ya kan, hidupnya tuh menggerutu gitu, nggak ada sukacitanya, berarti Bapak Ibu harus introspeksi, mungkin Tuhan Yesus belum hadir dalam hati kita. Karena apa? Tuhan Yesus tuh hadir untuk membawa terang, untuk membawa sukacita, seperti itu. Jadi kita harus cek nih, ada nggak sih Tuhan Yesus dalam hidup kita? Karena Tuhan Yesus itu datang untuk memberikan pengharapan yang hidup buat kita Bapak Ibu ya. Baik, di sini orang yang sedang berada dalam kegelapan yang tidak dikehendaki, tidak ada yang lebih diharapkan melebihi terang yang menghapus kekelaman. Bener gak sih? Kalau kita lagi ibarat nih lagi sakit penyakit, berat sakit penyakitnya ya kan, terus tiba-tiba kita sudah masuk ke rumah sakit, banyak banget rumah sakit, terus tiba-tiba kita datang ke satu rumah sakit, terus dokternya kasih pengharapan ini bisa sembuh. Kira-kira ada sukacita nggak? Iya, hanya satu yang manusia inginkan ketika dalam kekelaman, ketika dalam kehidupan yang morat-marit, hanya ada satu yang manusia perlukan, itu terang, harapan, cahaya ya kan. Next, apa sih menghapus kekelaman itu? Ini dia, karena kita tuh salah menatapnya.
Kita tuh menatapnya tuh hanya kepada kekelaman aja nih ya. Di sini nih terpisah kan, di sini gelap, di sini terang. Yang kita fokusnya ke sini aja nih. Ai hidupku melarat, hidupku sengsara, duitku sedikit, sakitku banyak. Ya ke sini aja fokus kita, ke gelap. Padahal di sini ada terang benderang. Nah jadi kita diingetin lagi pagi hari ini, cobalah kita ubah pola pikir kita. Kita lihat sekarang sama yang terang tadi. Siapa sumber yang terang tadi? Adalah Tuhan Yesus, yaitu janji Allah yang hidup. Tuhan itu kan banyak sekali berjanji dalam Alkitab, betul tidak Bapak Ibu? Apa janjinya? Dia akan memberikan kita sukacita, dia akan memberikan kita damai sejahtera. Jangan dulu Bapak Ibu nanti mati terus nanti masuk surga. Di dalam bumi ini Bapak Ibu sudah mengalami surga itu. Sukacita, damai sejahtera, kelimpahan. Itu dijanjikan buat Bapak Ibu semua. Tapi apa yang jadi fokus kita? Gelap, ya masalah, anak-anak bandel, sakit penyakit, ya kan? Ke sini terus gitu, ke gelap terus. Jadi kita ubah pola pikir kita lihatnya terang tadi. Terang tadi adalah janji Tuhan buat hidup kita. Jadi kalau akhir-akhir ini yang kita lihat hanya kegelapan, sekarang lihat firman Tuhan. Bapak Ibu kalau nggak percaya, mana firman yang menjanjikan kelimpahan? Baca firman Tuhan makanya ya. Jangan dengar dari Pastipen, jangan dengar dari Bu Justinop ya kan. Kalau nggak percaya, baca sendiri isi hati Tuhan ini di dalam Alkitab ini. Coba cek mana sih janji Tuhan buat saya ini. Kalau saya ikut Tuhan tuh mana janji Tuhan yang akan saya alami ini gitu ya. Kemudian pandang Kristus sang terang yang telah dijanjikan Tuhan kepada umatnya. Jadi Tuhan tuh sudah berjanji loh Bapak Ibu. Kalau kita memandang Tuhan, sang terang itu akan dijanjikan Allah kepada umatnya. Next. Sang terang yang 2000 tahun yang lampau sudah datang di dunia dan hadir di antara manusia. Oke, kita mau baca di dalam firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, Tuhan Yesus itu hadir 2000 tahun yang lalu itu sudah dinubuatkan sama Nabi Yesaya. Yang sebelumnya 2700, berarti 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, itu sudah menubuatkan ya. Tuhan itu sudah menjanjikan akan menghadirkan sang terang buat kita. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang kedua, kita mau baca sama-sama. Di sini adalah nubuatan yang kalau kita sambut dengan iman ya, misalnya nih Bapak Ibu sekarang ini lagi hidup dalam kekelaman, coba Bapak Ibu sambut dengan iman firman ini, itu akan merubahkan hidup Bapak Ibu. Amin. Kita baca sama-sama ya dengan suara yang kencang. 1, 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin Bapak Ibu. Kalau gak yakin baca sekali lagi. 1, 2, 3 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang hidup dalam kekelaman itu akan selesai semua. Amin. Percaya dong. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji. Bukan Pak Pendetanya yang berjanji, bukan. Bukan manusia yang berjanji, Tuhan yang berjanji. Asal Bapak Ibu lihat terang ya, jangan fokus sama yang gelap. Lihat janji Tuhan, lihat firman Tuhan. Oke, kita bacanya yang ayat yang kedua. 1, 2, 3. Engkau telah menimbulkan, gak bareng, ayo baca bersama-sama. 1, 2, 3. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Jadi habis hidup dalam kelam, kita melihat terang, kita mengalami sukacita. Itu yang dijanjikan. Amin Bapak Ibu. Sukacita. Di sini, Bu, banyak yang di luar Tuhan yang sukacita. Bapak Ibu nggak tahu dalam kehidupan mereka. Mungkin fisiknya sukacita, tapi dalam hidupnya, dalam kehidupannya pribadi kan kita nggak tahu ya kan. Tapi kalau kita misalnya nih, ya baju pas-pasan, tasnya juga bermereknya merek palsu ya kan. Bajunya juga kadang sobek, kadang enggak gitu. Tapi hidup kita bisa sukacita. Kira-kira itu enggak yang dicari kalau hidup di dunia? Hidup yang sukacita itu mahal, langka loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang memiliki sukacita, bersyukurlah. Karena enggak semua orang punya sukacita ya. Inilah ketika Tuhan muncul, Tuhan menginginkan sukacita. Sehingga orang-orang tuh bersorak-sorak. Kayak orang-orang lagi bagi-bagi jarahan. Kayak orang-orang lagi bagi gratisan ya kan. Kalau lagi Natalan kan suka bagi-bagi gratisan tuh. Parcel ya kan, sembako. Loh, orang kan bersorak-sorakan mendapatkannya kan. Nah seperti itu loh sukacitanya tuh ya. Lanjut. Oke, Tuhan Allah menjanjikan terang untuk manusia.
Terang di sini bukan sekedar kayak lampu ini 15 watt, bukan ya. Tapi terang ini bicara soal pribadi. Karena di ayat yang kedua tadi Tuhan berbicara engkau, berarti terang ini adalah pribadi. Pribadi yang mengubah kegelapan menjadi sukacita yang besar seperti sukacita di waktu panen. Berarti terang ini adalah pribadi. Pribadi siapa sih yang memberikan sukacita seperti di waktu panen tadi? Next. Pribadi yang menghapus kekelaman menjadi sorak-sorak seperti pada waktu orang membagi-bagi jarahan. Jadi dia pribadi satu ini membuat kita tuh bisa bersorak-sorak. Kemudian lebih jauh kalau kita baca ayat 3 sampai 4, kita mengetahui bahwa pribadi ini datang untuk membebaskan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang lagi terjerat nih, terjerat sakit penyakit, terjerat perekonomian yang sulit, Tuhan Yesus datang untuk membebaskan. Amin. Percaya nggak Bapak Ibu? Ya harus dipercayai. Kalau nggak dipercayai ya mentah lagi firman-nya nggak jadi gitu ya. Mau dibebaskan nggak jadi kalau banyak keraguan. Nggak mungkin, kayaknya sulit gitu ya kan. Kalau kita percaya sama firman ini, Tuhan sendiri yang akan membebaskan kita dari terjeratnya kita dengan penindasan yang sedang kita alami. Next. Oke, pribadi ini adalah siapa? Dia adalah Sang Mesias. Dia adalah Sang Juru Selamat. Kenapa? Di dalam Matius 4 ayatnya ke-13 sampai 16 disebutkan bahwa kedatangannya telah digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus di dunia 2000 tahun yang lalu ya. Jadi pribadi terang yang disebut oleh Yesaya, Nabi Yesaya ini adalah Sang Mesias, Juru Selamat kita yang lahir 2000 tahun yang lalu, yang bernama Yesus Kristus. Oke. Next. Ya, di dalam Yesaya 9 ayatnya yang ke-5 dan ke-6 ya, kita sambung baca lagi. Saya aja yang bacakan ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Oke, di ayat 5 diutarakan bahwa Sang Mesias yaitu Kristus itu disebutkan sebagai dengan 4 nama. Ini adalah 4 sifat di mana Tuhan Yesus ini dikenal dengan 4 sifat. Dan 4 sifat ini kalau kita imani betul-betul dalam hidup kita, ini bisa mengubahkan hidup kita Bapak Ibu. Yang pertama, di minggu pertama, enggak di minggu pertama. Nama yang pertama adalah, nama yang kedua adalah Allah yang perkasa. Nama ketiga, Bapa yang kekal. Nama yang keempat, Raja yang damai. Kita sudah belajar minggu pertama, ada yang ingat? Bukan yes, apa yang ingat? Apa namanya? Oh, pasti curang, pasti kan yang bawakan. Jadi minggu pertama kita belajar Bapa yang kekal. Dia adalah seorang Bapa. Bapa itu punya kasih sayang yang tidak pernah berakhir sama anak-anaknya. Kalau anak-anak katanya ada masaknya ya kan. Tapi kalau seorang orang tua sama anaknya tuh kasih sayangnya tuh tidak pernah berakhir. Makanya Bapak kita itu disebut sebagai Bapak yang kekal. Jadi Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu mengecewakan Tuhan kita ya, kadang ke gereja kadang enggak, kadang berdoa kadang enggak, kadang ingat kadang enggak, dibutuhkan kayak dongkrak mobil ya kan. Kalau lagi butuh diangkat, kalau lagi enggak butuh disembunyikan. Bapak kita itu kasih sayangnya enggak berubah sama kita. Ya, jadi pada saat kita lagi mengecewakan dia nggak berarti Tuhan Yesus itu, anakku ini, udahlah aku tinggalin aja, enggak ya kan. Tapi karena dia adalah seorang Bapa, jadi dia tuh terus mengasihi kita. Jadi kita patut bersyukur akan hal itu. Terus yang kedua, di minggu lalu karena kita lagi ada perayaan Natal jadi nggak belajar tema ini ya. Tapi kalau kita lihat di YouTube-nya Khotbah Pak Bambang, yang kedua itu adalah penasehat ajaib. Penasehat ajaib itu kenapa? Karena Tuhan Yesus tuh hikmatnya tuh tidak terbatas. Jadi kalau Bapak Ibu perlu tuntunan, jangan datang sama Mbah Dukun, jangan datang sama Pak Gembala sama Ibu Gembala duluan ya kan. Kalau Bapak Ibu perlu tuntunan, langsung datang sama Tuhan. Karena Tuhan hikmatnya tak terbatas, Dia akan memberitahu apa yang harus kita lakukan. Amin. Terus yang ketiga, minggu ini kita belajar Tuhan Yesus pribadi yang keempat ya. Tapi kita belajar di minggu yang ketiga, Dia adalah pribadi yang membawa damai. Itu sebabnya namanya disebut sebagai Raja Damai. Kita mau belajar kenapa sih Tuhan Yesus disebut sebagai Raja Damai ya kan? Tapi ibu masih banyak perang tuh di mana-mana gitu ya kan. Berarti nggak bener dong Tuhan Yesus ada Raja Damai. Masih banyak perang di mana-mana. Nah Bapak Ibu kita mau belajar kenapa Tuhan Yesus ini Dia sebagai Raja Damai. Dia memberikan kita
pengetahuan mengenai damai yang tidak tergantung sama keadaan. Kita mau belajar hal ini karena yang pertama adalah di dalam kitab Yesaya, di dalam perjanjian lama, di dalam bahasa Ibraninya, bahasa asli ditulis dalam perjanjian lama, kita belajar dari 3 hal mengenai kata-kata damai atau shalom, ya. Jadi shalom itu kalau Bu Justinuk bilang shalom, itu tuh damai gitu ya kan. Nah, damai ini dalam bahasa Ibraninya ada 3 hal yang menguatkan Tuhan Yesus sebagai pembawa damai. Yang pertama adalah dia adalah pribadi yang relasional, bukan rasional ya, relasional. Relasional tuh kayak gimana? Ini nih kayak gambarnya. Jadi di sekeliling Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus lahir ada di bumi, dia selalu dikelilingi orang, betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita lihat filmnya, Tuhan Yesus itu kan selalu dikelilingin orang kan? Pernah nggak Tuhan Yesus gitu kan, aku gak suka sama orang, aku pengennya menyepi aja sendirian gitu, enggak kan? Tapi Tuhan Yesus tuh paling seneng dia deket sama orang lain ya, paling seneng dikelilingi, seneng juga diikuti. Tuhan Yesus itu Tuhan yang seneng berelasi, seneng akrab ya. Shalom menggambarkan relasi yang karib. Next. Di dalam sebuah buku, di sini adalah Evangelical Dictionary of Theology ya, kamus daripada teologi yang ditulis oleh Charles L. Feinberg, seorang profesor bahasa Semit di Dallas Technology Seminary. Di dalam buku ini, next lagi, di dalam buku ini pakar bahasa Ibrani dan bahasa Aram, ya ini ada seorang pakar yang menulis sebuah buku. Dia menuliskan beberapa arti daripada kata damai dan shalom ini. Nah, yang pertama ini, makna dari kata shalom ini adalah friendship between companions atau persahabatan di antara teman. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus ini adalah pribadi yang sangat bersahabat. Makanya kenapa dia disebut sebagai Raja Damai, Raja Shalom, karena dia pribadi yang senang berhubungan relasi, senang berhubungan akrab dengan orang lain. Ini juga dipertegas oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-15. Oke, kita baca sama-sama ya biar nggak ngantuk. 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah Bapak Ibu, bersyukur dong kita dianggap sahabat kan sama Tuhan kita. Amin. Jadi kita tuh udah karena Tuhan Yesus itu menceritakan segala sesuatu kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya itu sudah dianggap sahabat. Terlebih kita sama anak-anaknya, kita juga kan anak-anaknya, kita juga murid-muridnya, kita juga pengikut Yesus. Berarti kita itu dianggap sahabat sama Tuhan Yesus. Dan kalau misalnya kita dianggap sahabat, sudah sewajarnya dong kalau dia pengen berelasi sama kita, betul? Sudah sewajarnya dia pengen selalu datang sama kita. Atau kita yang datang sama Tuhan, itu tuh Tuhan tuh seneng banget Bapak Ibu. Karena dia tuh pribadinya tuh friendship gitu loh, seneng berelasi. Kalau orang Indonesia sekarang nyebutnya ekstrovert gitu ya kan. Bukan introvert, pendiam, penyendiri, bukan. Tuhan tuh seneng banget berelasi. Makanya dia selalu merindukan saat-saat ketika kita datang sama dia, ya kan. Ketika kita datang mengadu sama Tuhan, Tuhan tuh menyukai hal itu, relation ya. Oke, dengan menyebut muridnya sahabat, alasannya karena dia sudah memberitahukan segala sesuatu, maka Yesus menegaskan kalau dia adalah pribadi yang relasional. Relasi yang sangat kita perlukan karena sesungguhnya Yesus itu adalah sumber kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, tanpa kita, relasi dengan Kristus adalah kebutuhan yang sangat hakiki. Jadi manusia itu punya 2 kebutuhan. Yang pertama dia perlu relasi. Relasi dengan Tuhan dan relasi sama manusia. Kalau misalnya Bapak Ibu, cobalah Bapak Ibu ya, sekarang eksperimen. Setahun aja, gak usah datang ke gereja. Setahun aja gak usah baca firman Tuhan. Setahun gak usah berdoa. Setahun gak usah nyebut Yesus. Apa yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu? Bapak Ibu gak percaya sama Tuhan. Bapak Ibu gak punya hubungan relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu mungkin merasa, bebas, saya bisa melakukan apapun. Ya kan, mencuri, it's okay. Bergosip, it's okay. Bahkan membunuh pun it's okay gitu ya kan. Kan namanya gak punya Tuhan dong. Gak punya yang namanya yang mengingatkan dirinya sendiri. Kan apa yang terjadi? Rusak gak hidup dia? Rusak. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak mau masa depan Bapak Ibu rusak, jalin relasi yang akrab sama Tuhan. Karena cuman Tuhan yang bisa ngingetin Bapak Ibu, gak ada orang lain. Percuma punya istri yang saleh juga ya kan, kalau
Kalau cuma ngandelin istri yang saleh untuk mengingatkan ya nggak bisa, atau punya suami yang saleh yang mengingatkan nggak bisa gitu. Jadi hanya Tuhan yang bisa mengingatkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang sama Tuhan setiap pagi membangun relasi sama Tuhan, mungkin nggak Bapak Ibu mencuri seharian? Hah? Ya tidak mungkin gitu ya kan. Berarti yang Bapak Ibu baca itu salah kayaknya ya kan. Kitabnya salah gitu, Tuhannya salah. Karena Tuhan kita tuh nggak pernah membuat kita melakukan pelanggaran atau membiarkan kita melakukan pelanggaran gitu. Jadi hubungan dengan Tuhan itu sangat penting untuk masa depan kita. Sangat penting kalau Bapak Ibu pengen mengalami damai sejahtera dalam hidup Bapak Ibu. Jalin relasi yang akrab sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa kasih kita pengharapan ya kan. Amin. Terus kita juga perlu berhubungan relasi dengan sesama manusia. Di sini ada sebuah eksperimen juga yang dilakukan sama Frederick yang agung ya. Ini adalah seorang kaisar. Kaisar ini sangat suka sekali dengan eksperimen. Dia sangat suka ilmu pengetahuan. Dia melakukan berbagai macam eksperimen. Dia hidup tahun 1712 sampai 1786. Nah, dia bikin eksperimen kayak gini Bapak Ibu. Dia pengen tahu bahasa apa sih yang digunakan waktu manusia hidup di Taman Eden. Nah, ngeri gak tuh? Masa pengen tahu sama hal itu? Kan saya aja gak kepikiran ya kan. Bahasa apa yang digunakan manusia waktu masuk hidup di Taman Eden? Caranya gimana dia membuat eksperimen? Caranya adalah karena dia seorang kaisar ya. Kalau seorang kaisar kan gak ada yang berani bantah ya kan. Jadi dia ngumpulin bayi-bayi yang baru lahir, terus dia kumpulkan di satu tempat. Bayi yang baru lahir dikumpulkan di satu tempat. Aku nggak ngerti ya gimana nasib mama-mamanya, nggak ngerti. Jadi bayinya diambil dikumpulkan suatu tempat, terus dia dikasih dia menyuruh sama suster perawat-perawat daripada bayi ini untuk memberi bayi ini makan dan minum. Tapi tidak boleh dikasih bahasa komunikasi apapun. Jadi datang sama bayi ini ngasih makan, ngasih minum dah, pergi lagi. Datang ke bayi ini ngasih makan, ngasih minum dah, bayi pergi lagi gitu. Nggak disentuh, nggak diajak ngomong, nggak nang ning nung, enggak ya kan. Nina bobo lagi enggak. Pokoknya nggak boleh dikasih bahasa apapun itu. Dengan harapan ketika anak-anak ini dewasa ya, anak-anak ini ngomong apa gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak ini tiba-tiba ngomong bahasa Yunani, bahasa Latin, oh itu bahasa yang dipakai di Taman Eden gitu. Si kaisar ini kepo ya kan. Nah terus apa yang terjadi Bapak Ibu? Beberapa bulan aja, gak usah nunggu bertahun-tahun, bayi-bayi ini mati. Karena dia tidak mengalami yang namanya sentuhan, tidak mengalami yang namanya hubungan relasi. Jadi daya tahan tubuhnya tuh lemah. Jadi Bapak Ibu yang gak mau keluar rumah, mulai keluar rumah ya. Mulai berelasi sama orang lain. Karena itu yang membuat Bapak Ibu imunnya tuh rendah. Gak ada sukacitanya gitu, gak ada relasinya. Itu jadi bayi-bayinya itu lemah karena mereka tuh gampang terserang penyakit dan mati. Tidak ada yang hidup, semuanya mati. Gitu. Jadi itulah pentingnya karena eksperimen itu kita belajar kalau manusia itu memang pada dasarnya itu membutuhkan relasi. Makanya Bapak Ibu di sini Tuhan Yesus itu sudah hadir buat kita untuk memberikan relasi sama kita, ya. Coba kalau kita sama Tuhan kita tuh jauh banget gitu. Terus yang kita dengar tuh cuman ancaman. Kamu akan masuk di neraka lantai ke-7 gitu ya kan. Kamu akan ini, kamu akan itu. Kan kita jadi takut bener gitu sama Tuhan kita. Tapi itu karena Tuhan kita itu sangat baik sama kita. Jadi kita tuh bisa datang sama dia kapanpun, dimanapun, di waktu apapun yang kita butuhkan. Itulah karena baiknya Tuhan Yesus buat kita. Jadi kalau Tuhan yang sangat baik itu mau berelasi dengan kita. Jadi Bapak Ibu sekarang jangan sombong Bapak Ibu gak mau berelasi sama Tuhan ya. Saya nggak perlu Tuhan, bangun pagi-pagi langsung berangkat kerja. Saya nggak perlu Tuhan tuh kita kalau lagi ada masalah langsung cari siapapun ahli-ahli kayak gitu ya kan, yang bisa menyelesaikan keuangan kita, yang bisa menyelesaikan masalah kita, gitu ya kan. Padahal Tuhan itu sangat menanti-nantikan loh Bapak Ibu datang sama Dia, ya, sangat menanti-nantikan hubungan relasi yang akrab sama kita. Oke, jadi patut dipahami bahwa bukan hanya kita perlu dengan relasi dengan manusia, terlebih kita memerlukan relasi dengan Tuhan. Ini dia kebutuhan manusia ini adalah manusia ya ceritanya, gambarnya. Manusia ini adalah memerlukan relasi dengan Tuhan yang pertama. Dan yang kedua, manusia perlu relasi dengan sesama manusia. Ini adalah memang sebuah kebutuhan. Kalau kita terputus dengan Tuhan, kita akan menyembah yang lain kan. Kita akan mencari yang lain, karena itu sudah kebutuhan manusia. Mau menyembah apa sih? Kalau kita menyembah Tuhan, fokus sama Tuhan.
kita tidak akan menyembah yang lain. Tapi kalau kita menyembah yang lain, menyembah apa? Menyembah pekerjaan kita, menyembah karir kita, menyembah jabatan kita, menyembah apapun itu selain daripada Tuhan, ya kan? Kita akan terputus dengan Tuhan. Oke, next. Kita memerlukan relasi dengan Kristus. Yesus Kristus adalah sumber daripada kehidupan kita. Ingat ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nyari apapun, hanya Yesus Kristus aja sumber kehidupan kita. Nggak bisa kita mengandalkan orang-orang lain dalam hidup kita. Kemudian tanpa relasi dengan Kristus, hidup kita bagaikan ranting yang tidak terhubung ke pokoknya. Iya, jadi kita tuh nggak ada sukacita dalam hati kita. Kalau kita berharap hanya uang yang membuatku sukacita, tidak Bapak Ibu. Cobalah Bapak Ibu alami sendiri ya, punya uang banyak, punya mobil mewah. Cobalah Bapak Ibu, bisa nggak hidup dengan damai sukacita? Tidak. Karena materi itu tidak bisa memuaskan manusia. Bapak Ibu naik gaji sedikit aja, kebutuhan jadi lebih banyak daripada gaji yang naik itu, ya kan? Itulah namanya manusia, tidak pernah bisa dipuaskan dengan materi. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita, hanya Tuhan yang bisa memberikan kita sukacita dan damai sejahtera yang kita perlukan. Oke, next. Kesediaan Kristus menjalin relasi dengan kita mengakibatkan di segala keadaan kita tidak perlu berputus asa. Kita sudah percaya kalau Tuhan senang menjalin relasi sama kita. Jadi untuk kedepannya kita tuh nggak akan mudah putus asa Bapak Ibu. Meskipun kita tahu ya masa depan tuh kita nggak ngerti gitu, banyak ramalan, banyak krisis-krisis gitulah yang nanti kita dialami tahun 2023, entah penyakit apa nanti yang bakalan datang lagi. Tapi kalau kita percaya kalau Tuhan itu senang berelasi dengan kita, dia menyebut kita sahabatnya. Nggak mungkin dong sahabatnya dibiarkan terlunta-lunta, bener amin? Nggak mungkin dong kita punya sahabat dibiarkan terjerumuskan, nggak mungkin. Iya kan? Oke, kemudian kenapa Tuhan kita disebut sebagai Raja Damai? Yang kedua, tadi yang pertama karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang relasional, senang membangun hubungan relasi. Terus yang kedua, Tuhan Yesus adalah pribadi yang bersedia memulihkan relasi. Bapak Ibu, kenapa dia adalah pribadi yang memulihkan relasi? Karena pemulihan relasi di sini maksudnya adalah next. Pada saat manusia melanggar pertama kali firman Tuhan, manusia jatuh dalam dosa. Betul? Pada saat itu Adam dan Tuhan itu hubungan relasinya tuh bagus banget, deket banget, sangat akrab sama Tuhan, ya kan? Tapi karena Adam jatuh dalam dosa, akhirnya hubungan itu menjadi rusak. Hubungan menjadi rusak antara Adam dengan Tuhan, Adam dengan dirinya sendiri, dan Adam dengan sesama manusia dan dengan alam sekitar. Kenapa? Karena dia harus mengusahakan tanah pertanian supaya dia bisa makan, ya kan? Terus anak-anaknya saling membunuh. Berarti hubungan dengan manusia itu sudah rusak karena manusia jatuh di dalam dosa. Jadi tujuan daripada Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, nih ya, perdamaian ini semulanya dirusak karena manusia jatuh dalam dosa. Dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 19 kita sudah belajar itu. Terus next. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lampau ini adalah mendamaikan hubungan relasi kita sama Tuhan. Awalnya hubungan kita sama Tuhan tadi rusak, ya kan? Karena manusia jatuh dalam dosa, dan Tuhan Yesus yang datang 2000 tahun lalu ini dengan tujuan mendamaikan kita dengan Tuhan Allah. Kemudian dengan maksud itulah Sang Mesias datang. Dia disebut demikian karena dialah yang memperdamaikan manusia dengan Allah. Next. Di dalam bukunya yang sama, ya, kita belajar kata daripada shalom yang kedua. Shalom yang kedua ini memiliki makna persahabatan dengan Allah melalui suatu ikat janji. Jadi, kalau pada waktu itu manusia jatuh dalam dosa sehingga hubungan manusia dengan Tuhan rusak, itu kan ada eventnya ya. Eventnya adalah makan buah pengetahuan kan. Nah, pada saat Tuhan datang lagi untuk memperdamaikan manusia dengan Allah harus ada eventnya juga dong. Eventnya adalah sebuah ikat janji. Ikat janjinya apa? Buka next. Ikat janjinya adalah covenant atau ikat janji yang dimateraikan dengan darah atau pengorbanan Kristus, yaitu seperti yang ditulis di dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-25. Pada saat dia mengambil cawan, sesudah makan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah materai. Materai atau janji covenant, janji suci. Artinya manusia dengan Allah sudah berdamai. Ya kan, artinya kita bisa datang lagi sama Allah Bapa bisa datang lagi sama kita melalui janji suci tadi. Oke, next.
Ini ada sebuah kesaksian juga di Papua ya, tahun 1960-an. Namanya seorang misionaris dari Kanada, namanya adalah Don Richardson. Dia membuat sebuah buku. Don Richardson ini yang berjudul, buku ini sangat terkenal, berjudul Anak Perdamaian atau Peace Child. Jadi ceritanya nih ya, tahun 1960-an si misionaris ini datang ke sebuah suku di Papua, namanya suku Sawi. Ya, suku Sawi ini suku yang sangat tertutup sekali sama pemberitaan Injil. Jadi susah kali ini Don Richardson ini mengabarkan Injil di sana tuh susah sekali gitu. Kemudian pada suatu hari si suku Sawi ini, dia tuh suku ini ya, suku Sawi ini senangnya berperang gitu. Jadi berperang melawan suku-suku lain gitu ya kan. Nah suatu pagi si suku Sawi ini dia lagi upacara di depan rumahnya masing-masing ya kan. Sambil bawa tombak, bawa senjata lah, sambil bawa senjata semua pria-prianya gitu kan. Sambil membuat sebuah upacara. Terus dia melihat ke desa yang seberang, suku yang seberang juga sama Bapak Ibu. Jadi sama lagi upacara, sama-sama membawa senjata. Namanya adalah suku Hainam. Nah, jadi ini kayaknya mau perang lagi nih, si suku Sawi sama si suku Hainam. Itu Don Richardson berkata seperti itu ya kan. Ini kayaknya mau perang lagi nih, karena mereka udah siap-siap bawa senjata gitu, udah siap-siap gitu kan. Nah tiba-tiba dari suku Sawi datang bapak-bapak sambil bawa anak bayi. Diotong-otong di atas ya kan, diotong-otong sambil berlari, sambil mau dibawa bayi itu ke suku Hainam. Nah si mamanya di belakang nangis-nangis, kembalikan bayi saya gitu ya kan. Tanpa mengabaikan itu suara si istri, si bapak-bapak ini terus aja sambil mukanya muram ya kan. Bayangin aja lah si Pak Bayu ini, si Jasin baru lahir gitu ya kan, diotong-otong sama si Pak Bayu ini kan, dibawa ke suku musuh. Gimana nggak panik Bu Elisanya ya kan? Bang, kembalikan bayi saya gitu. Di hal yang sama di suku Hainam sama juga, ada bapak-bapak bawa bayi juga sambil mukanya sedih gitu, dibawa juga gitu bayinya. Ditukar bayinya Bapak Ibu. Karena bayinya ditukar, jadi Bayu dapat anak lain, si bapak-bapak itu dapat anaknya Bayu gitu ya, ditukar bayinya. Itulah tanda bukti perdamaian. Karena Don Richardson tuh ada yang bilang sama dia, itulah dua suku ini sudah berdamai. Dengan dibuktikan oleh dua anak yang ditukar. Anak ini namanya Peace Child atau penyerahan anak perdamaian. Seperti ini ya gambarnya ya. Nah, oh begitu gitu. Jadi dua suku ini udah berdamai sekarang, udah berrekonsiliasi, udah nggak perang-perang lagi. Nah jadi si Don Richardson ini punya peluang. Ini nih celah saya masuk, celah saya bisa memberitakan Injil. Tuhan Yesus juga sama, Don Richardson bilang gitu ya kan. Tuhan Yesus itu adalah anak perdamaian. Dulu manusia dengan Tuhan itu tidak berelasi, tidak berhubungan, rusak hubungannya. Dan karena ada Tuhan Yesus yang lahir, itu dengan tujuan untuk mendamaikan kembali hubungan antara Tuhan dengan manusia. Jadi Tuhan Yesus itu adalah anak perdamaian. Suku-suku Sawi itu menjadi terbuka sama pemberitaan Injil dan mulai mengikuti Tuhan Yesus gitu ya kan. Oke, nah Bapak Ibu, melalui peristiwa ini kita belajar kalau sang anak perdamaian memulihkan relasi antara manusia dengan Allah. Itulah tujuan Tuhan memang datang ke dunia ini melalui pengorbanannya di kayu salib. Pemulihan relasi ini mengakibatkan, nah karena hubungan Tuhan dengan manusia ini sudah baik, akhirnya hubungan manusia dengan dirinya sendiri menjadi baik, hubungan manusia dengan orang lain menjadi baik, hubungan manusia dengan alam semesta juga menjadi baik. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus capek-capek datang 2000 tahun yang lalu membuat damai di dunia, Bapak Ibu yang ada di sini jangan merusak hal itu semua dengan cara begaduh, berantem, ya kan? Sama-sama percaya Tuhan tapi begaduh ya kan? Karena buat apa Tuhan Yesus datang dong? Tuhan Yesus datang untuk membuat damai, tapi kita datang untuk merusak, merusak perdamaian. Saya pernah belajar pada saat itu, kita itu jadi pribadi seperti apa sih? Apakah kita ini seperti kapal saudagar atau kita ini adalah kapal perang? Ini ada yang pernah khotbah seperti itu ya. Jadi saya benar-benar mengimani, oh iya ya, saya ini datang di dunia ini, di lingkungan kita, di keluarga kita, di gereja kita, di pekerjaan kita. Kita ini jadi kapal apa gitu? Kalau Bapak Ibu kapal saudagar dinanti-nanti orang dong, karena isinya pakaian,
bahan makanan, ya kan? Isinya tuh sumber-sumber kebutuhan yang dinanti-nanti orang. Tapi kalau Bapak Ibu datang-datang kayak kapal perang, datang-datang ke rumah, dor, tembakin semua, hina semua, marahin semua. Datang ke gereja juga sama, dor, ya kan? Sakitin semua orang. Apakah kita seperti itu? Karena Tuhan Yesus tuh nggak kayak gitu. Dia datang sebagai sumber damai. Ketika dia datang, dia dinanti orang. Ketika dia datang, dia disorak-sorakin. Semua orang bersuka cita. Nah, gimana dengan kita? Kalau kita masih jadi kapal perang, masih suka nyakitin orang dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita, tanpa memikirkan perasaan orang itu, berarti kita belum mengundang Tuhan hadir dalam hati kita, ya kan? Karena Tuhan Yesus itu karakternya pembawa damai. Jadi dimanapun kita berada, damai dan sukacita ada. Sekalipun kita disakitin, ya kan? Sekalipun kita merasa dihianatin, sekalipun kita merasa sangat ditipu mungkin seperti itu, tapi kita tetap datang membawa damai. Kita tetap datang membawa sukacita. Kita tetap datang membawa pengampunan. Karena itu yang Tuhan mau, ya kan? Ketika Tuhan datang untuk menjadi pemulih relasi, kita juga harus memulihkan relasi. Karena Bapak Ibu, kalau kita rukun, janji Tuhan apa? Berkat dicurahkan. Oh betapa indahnya. Ayo nyanyi. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sanatlah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Betapa? Oh betapa indah, sesuai janji Tuhan. Kalau kita semua di sini rukun, bersatu, berkat dicurahkan. Gak usah 250 juta, itu kecil buat Tuhan. Rukun dulu, ya kan? Rukun dulu, bersatu dulu jemaatnya. Berkat akan dicurahkan, amin. Begitupun di rumah tangga. Jangan berharap suami istri kerjaannya begaduh aja. Abis gitu pengennya berkat. Gak bisa, ya kan? Karena Tuhan Yesus sendiri udah curhat dia. Saya mau meletakkan kepala di mana kalau tubuh saya tercerai-berai, gitu kan. Jadi dia tuh kepinginnya tuh ada perdamaian, ada kerukunan sesama anggota jemaatnya. Maka disitulah dia meletakkan kepalanya. Amin Bapak Ibu, amin. Yang ketiga, kenapa Mesias disebut Raja Damai? Karena dia adalah pribadi yang menghadirkan, ini dia, kebahagiaan yang sejati. Lihat ganteng banget ya Tuhan kita digambar. Oke, di dalam nih pada saat Tuhan Yesus datang semuanya bahagia, ya. Semuanya sukacita, bahagia yang sejati. Bahagia yang sejati itu yang gimana sih? Di dalam bukunya Evangelical Dictionary of Theology, si Charles M. Feinberg itu mengatakan makna yang lain daripada kata shalom adalah contentment, welfare, and happiness. Kepuasan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah puas dengan hidup Bapak Ibu sudah merasa sejahtera dengan kehidupan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sudah merasa bahagia dengan kehidupan Bapak Ibu memiliki damai. Ya, Bapak Ibu sudah memiliki damai dalam hidup Bapak Ibu. Next. Oke, di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 14, pada hari kelahiran dari Yesus Sang Mesias, maka sejumlah besar malaikat surga memuji Allah di langit padang Efrata dengan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi pada saat Tuhan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, malaikat sudah berkata damai sejahtera ada dalam kehidupan manusia. Jadi yang dulunya tidak ada damai sejahtera, karena Tuhan Yesus sudah lahir dan sudah hadir, muncul damai sejahtera dalam hidup kita semua. Jadi Bapak Ibu gak usah nunggu dulu punya uang banyak baru punya damai sejahtera, ya. Gak usah nunggu dulu suami bertobat, gak usah nunggu dulu istri bertobat baru bisa bahagia. Enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu memiliki Tuhan Yesus dalam hidup Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus itu terang buat Bapak Ibu sudah memiliki damai. Bapak Ibu sudah memiliki sukacita. Gak usah nunggu dulu jabatan naik, gak usah nunggu dulu punya mobil baru bahagia, gak usah punya gereja dulu baru bahagia, gak usah. Pada saat kita memegang Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita sudah sukacita, kita sudah memiliki damai sejahtera itu, ya. Jadi kita cross check nih, saya belum punya damai Ibu, berarti Bapak Ibu belum mengundang Tuhan dalam hati Bapak Ibu.
Ya. Next. Memang kehadiran Yesus sebagai Sang Raja Damai dalam kehidupan kita adalah untuk menghadirkan damai sejahtera atau shalom, atau kebahagiaan yang sejati bagi hidup manusia. Kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang tidak tergantung sama keadaan. Tidak cuman tanggal muda bisa bahagia, kan? Tidak cuman ketika lagi hidup dengan lancar jaya, dengan penuh berkat baru bisa bahagia, enggak. Tapi Tuhan Yesus itu datang hadir untuk memberikan kita damai dalam keadaan apapun. Meskipun Bapak Ibu lagi sakit, ya, lagi panas tinggi, demam, terik, wah pokoknya mah lagi diinfus mungkin ya, lagi disobek sana sini, tapi Bapak Ibu masih bisa bernyanyi buat Tuhan. Saya jadi pengen menyaksikan yang dulu pernah jemaat di kita juga bekerja juga di Jordan, waktu dia ketabrak beca, kakinya diamputasi. Pada saat dia perjalanan ke rumah sakit, dia menyaksikan, dia memuji Tuhan loh Bapak Ibu. Tuhan kau sangat baik, lagu-lagu yang Tuhan yang memuji mengagungkan Tuhan. Padahal dia kakinya udah remuk di sini. Perjalanan dari tempat kecelakaan menuju rumah sakit, dia masih memuji Tuhan. Itulah damai sejahtera yang sulit didapati oleh manusia, jarang loh yang bisa kayak gitu, ya kan? Itulah kenapa dia masih bisa memuji Tuhan. Itulah dia memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jadi sesulit apapun hidup dia, udah gak terasa sulit lagi Bapak Ibu. Gitu, karena dia percaya dia punya Tuhan yang baik, yang sanggup untuk menolong dia. Inilah unconditional peace. Makanya judul minggu ini adalah unconditional peace, ya, damai yang tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Oke, kita belajar dari satu penulis buku, Dr. Seuss. Kita mungkin ada yang udah lihat film ini ya. Dia menerbitkan sebuah buku yang berjudul How the Grinch Stole Christmas. Jadi seorang penulis buku anak-anak ini dalam bukunya yang How the Grinch Stole Christmas ini ceritanya adalah seorang makhluk berbulu warna hijau, ya. Ada yang udah nonton belum sih? Yang sudah nonton? Padahal udah berkali-kali diangkat jadi sebuah cerita, diangkat sebuah film ya. Nanti lihat aja di YouTube ya ceritanya ya. Jadi dia ini adalah seorang makhluk namanya The Grinch. Jadi dia adalah makhluk berbulu warna hijau. Dia itu punya hati ukurannya tuh 2 kali lebih kecil daripada manusia pada umumnya. Dan dia tinggal di sebuah desa namanya desa Hulfield, ya kan. Nah di desa itu sedang merayakan perayaan Natal. Mereka menyiapkan banyak kado, mereka menyiapkan makanan, mau bikin pesta kayak kita minggu lalu ya, mau merayakan pesta Natal. Nah si The Grinch ini gak suka gitu loh. Kalau di desa ini ada puji-pujian tuh dia nggak suka gitu, berisik buat ke kuping dia gitu. Apalagi kalau perayaan Natal ya, tambah berisik lagi kan, nggak suka dia itu. Gimana caranya supaya Natal ini batal? Nah gitu ya. Jadi dia mencari cara supaya Natal ini, pesta ini jadi batal gitu. Dia curi, malam Natal itu dia curi semua, hadiahnya dia curi, makanannya dia curi, ke rumahnya dia ya kan. Nah pagi-pagi dia berharap sepi kan, tenang, suasana tenang, gak ada pesta apa-apa ya kan, gak ada riuh ramai apa-apa gitu. Tapi tiba-tiba sama dia didengar lagu Natal gitu ya kan. Hai mari berhimpun mungkin ya, mungkin lagu Natal tiba-tiba diperdengarkan gitu. Loh kenapa ini masih ada orang nyanyi gitu, kenapa masih ada yang memuji gitu ya kan. Terus dia nengok kan ke desanya, ternyata di desanya tuh orang-orang tetap berkumpul, tetap bernyanyi ya kan, tetap memuji Tuhan. Karena bagi orang desa ini Natal itu bukan sekedar perayaan, Natal itu bukan sekedar makanan, bukan sekedar barang-barang ya kan. Tapi Natal itu memang sukacita karena Tuhan Yesus lahir gitu kan. Jadi mereka tetap memuji Tuhan, tetap bersukacita. Nah disitulah si The Grinch ini jadi sadar gitu kan, oh ternyata makna Natal tuh seperti itu gitu kan. Ternyata walaupun saya mencuri makanan mereka tetap tidak terpengaruh ternyata gitu. Nah akhirnya karena dia menyadari hal itu, hatinya jadi berukurannya 3 kali lebih gede daripada manusia pada umumnya gitu kan. Jadi di situ dia ikut bersukacita, dia ikut Natalan, dia kembalikan semua makanan, dia kembalikan semua kado-kadonya. Terus dia Natalan bersama penduduk di Hulfield gitu ya. Nah bagi Bapak Ibu yang belum nonton silahkan nonton filmnya ya. Oke, terus next. Oke, nah Bapak Ibu, kita belajar 3 hal dari pribadi Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang sangat suka menjalin hubungan relasi. Jadi
Dia itu menanti-nantikan kita datang loh sama Tuhan. Setiap hari dalam kehidupan kita, dia sangat suka sekali menjalin hubungan relasi. Jadi datanglah sama dia, jangan sombong-sombong amat nggak mau datang sama Tuhan ya. Terus yang kedua, dia adalah pribadi yang memulihkan relasi. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang masih suka gaduh aja, masih suka berantem aja, cek, nggak ada kayaknya Tuhan Yesus dalam hati Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus itu datang untuk membawa damai. Kemanapun Tuhan Yesus datang itu untuk membawa damai. Jadi kita juga harus pribadi yang ngikutin sifat dia dong, membawa damai, memulihkan relasi. Kalau hubungan kita sama saudara kita lagi cekcok, bangun relasi lagi. Kalau hubungan kita sama tetangga kita lagi musuhan, bangun hubungan lagi. Kasih dia makanan, kasih dia hadiah. Ini saya lagi Natalan loh, ini saya lagi ada berkat. Jalin hubungan lagi, damaikan gitu ya kan. Semuanya selesai, semuanya bakalan sukacita. Terus yang ketiga, Tuhan Yesus adalah menghadirkan kebahagiaan yang sejati. Kita mau dong, pada saat keadaan lagi sulit kita mau dong masih sukacita, kita mau dong masih damai sejahtera. Itulah Tuhan Yesus datang ke dunia itu memang ingin membuat kita mengalami kebahagiaan yang sejati yang tidak tergantung sama keadaan apapun juga. Mari kita mengingat janji ini sama Tuhan kita Yesus. Kita menatap hari esok kita itu dengan penuh pengharapan ya. Sekalipun masa depan kita tidak tahu, tidak menentu, memang sulit, keadaan perekonomian lagi sulit, sakit penyakit juga lagi banyak gitu ya kan. Tapi tetap Tuhan Yesus tuh datang untuk memberikan kita pengharapan. Jadi kita udah gak perlu lagi putus asa. Kita akan menyongsong tahun 2023 dengan penuh pengharapan karena Tuhan datang sebagai sang terang. Dia mau menghapus kegelapan kita, dia mau menghapus kekelaman kita. Amin. Amin. Mari kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur karena siang hari ini ya Bapak, kami sudah mendengarkan akan sabda dan firman Tuhan. Kami percaya Kau tidak akan pernah berhenti berbicara dalam hati kami. Roh Kudus-Mu akan terus mengingatkan kami Tuhan, untuk kami percaya dan memegang janji Tuhan dalam hidup kami. Kau adalah terang dalam hidup kami, Kau adalah penuntun dalam hidup kami. Kami percaya masa depan kami berada dalam genggaman-Mu, karena kami adalah sahabat-Mu, kami adalah anak-Mu. Kami mau terus menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan, karena Engkau mau Tuhan. Engkau menyukai relasi yang akrab dengan kami Tuhan Yesus. Engkau mau kami selalu datang kepadamu ya Bapa. Maka kami mau Tuhan untuk lebih berkomitmen lagi ya Bapa, untuk datang kepadamu Tuhan. Di setiap hari kami memerlukan akan pertolongan Tuhan. Di setiap hari kami memerlukan penyertaan Tuhan. Kami perlu terang-Mu Tuhan yang menunjukkan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Karena kami percaya damai sejahtera sukacita itu saja yang kami perlukan Tuhan dalam hidup kami. Dan Kau yang akan memberikan itu semua bagi kami ya Bapa. Kau yang akan memegang anak-anak kami, Kau yang akan memegang masa depan kami, yang masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sehingga kami tidak perlu lagi takut, kami tidak perlu lagi berputus asa, kami tidak perlu lagi khawatir Tuhan akan masa depan kami Bapa yang baik. Dan biarkanlah kebahagiaan yang sejati itu terus hadir dalam hidup kami. Dan biarkanlah kami bisa membawa damai di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam hubungan kekeluargaan kami, di dalam hubungan gereja kami, di dalam hubungan pekerjaan kami. Biarkanlah kami dapat membawa damai itu, biarkanlah kami dapat membawa sukacita itu Tuhan, sehingga terang-Mu Tuhan hadir dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, teruslah berbicara bagi kami, ingatkanlah kami Tuhan Yesus, karena Kau adalah Tuhan yang sangat baik dan sungguh baik dalam hidup kami. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang sepakat katakan amin.